Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar grafik dari sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah yang terkait sistem persamaan linear dua variabel. Kalian perlu tahu dulu bagaimana kira-kira bentuk dari grafik sistem persamaan linear dua variabel. Kalau dari namanya linear, ya, itu akan membentuk suatu garis. Nah, definisi suatu garis itu adalah jarak terdekat antara dua titik. Seperti ini kan. Berarti kalian bisa membentuk garis hanya dari dua titik saja. Bisa tiga, bisa lebih, tapi minimal adalah dua. Kalau satu, apakah bisa membentuk satu garis? Tentu saja tidak bisa. Lalu apabila untuk tiga titik, apakah selalu bisa? Tentu saja juga tidak bisa. Makanya definisi dari suatu garis itu adalah jarak terdekat antara dua titik. Nah, dari persamaan linear itu sendiri kita tahu bahwa unsur utamanya adalah terdapat variabel-variabel. Khususnya untuk persamaan linear dua variabel, kan kita bisa memisalkan x ini sebagai koordinat dari sumbu x dan y untuk koordinat di sumbu y. Titik ini bisa kita wakilkan dengan suatu titik x, y. Nah, untuk diagram Cartesius dengan sumbu x dan y seperti ini untuk titik sembarang yang berada pada diagram tersebut, kan kita beri nama x1 dan y1 seperti ini kan. Nah, supaya terbentuk suatu garis, perlu diketahui titik lainnya. Misal di sini. Lalu kita tarik suatu garis seperti itu. Maka terbentuk garis dari dua titik. Kalau kalian lihat, persamaan ini bisa menentukan dua titik yang bisa kita ketahui secara mudah. Dari apa? Dari perpotongan antara sumbu y dan perpotongan dengan sumbu x. Kenapa kok gampang? Karena kita cukup menguji nilai 0. Misalkan kalau di sini kan nilainya titiknya itu merupakan 0 x-nya dan sembarang y nilainya. Sedangkan untuk titik di sini nilainya akan berupa x sembarang x dan 0 untuk y-nya. Y-nya 0. Jadi untuk mempermudah, biasanya dalam mencari dua titik dari suatu persamaan garis itu kita uji saat dia memotong dengan sumbu y, atau saat x-nya sama dengan 0, dan saat garis tersebut memotong sumbu x atau saat y-nya sama dengan 0. Jadi kalau kalian sering baca itu di internet atau di buku, alasannya sangat mudah seperti itu ya. Jadi kita langsung ke contoh soal. Kita punya persamaan garis atau persamaan linear dua variabel y sama dengan min 4/5x tambah negatif 8 atau kurangi 8 sama saja, dan y sama dengan 12/5x tambah 8. Dari persamaan ini, kalau kalian mau cari perpotongan dengan sumbu x dan y-nya, lebih gampang mungkin dibikin tabel seperti ini. Jadi untuk yang garis pertama itu dilalui oleh dua titik di sini, dan untuk garis yang kedua dilalui oleh dua titik di bawahnya. Nah, lalu kita ujikan aja, misal x-nya sama dengan 0 pada persamaan yang pertama ini, nilai dari y-nya adalah y sama dengan 4/5 kali 0 kan selalu 0. Jadi nilai y-nya adalah negatif 8. Lalu saat y-nya sama dengan 0 untuk persamaan garis yang pertama, min 4/5x ini tambah negatif 8 itu sama dengan 0. Negatif 8 kita pindah ruaskan, didapatkan berapa? Tulis saja mungkin lebih gampang ya. Untuk kalau dibayangkan mungkin agak susah. Jadi untuk y-nya sama dengan 0 sama dengan min 4/5x tambah negatif 8. Dapatkan 8-nya sama dengan, ini kita tambahkan 8 di kedua ruas menjadi min 4/5x. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 5 menjadi 40 sama dengan negatif 4x. Lalu kita bagi 4 pada kedua ruas jadi berapa? 10 sama dengan negatif x, atau x sama dengan negatif 10.
Lalu untuk titik yang kedua ada 0 untuk persamaan kedua maksud saya. Jadi saat y-nya x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 8. Lalu saat y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 12/5x tambah 8 sama dengan 0. 12/5 sama dengan min 8. 12/5x sama dengan 8. 12x sama dengan negatif 40. Atau x sama dengan negatif 40/12. Ini sama dengan negatif 10/3. Kita tulis negatif 10/3. Oke, karena sudah diketahui dua titiknya tadi, kita langsung gambar aja. Komponen dari grafik atau diagram kartesius ini harus ada sumbu y dan sumbu x yang kalian tandai hurufnya ini. Boleh kalian pindah, tapi secara umum sumbu y untuk garis vertikal dan sumbu x untuk garis yang horizontal. Jangan lupa menandai titik 0 di sini, menandakan bahwa 0,0 berada pada tengah-tengah perpotongan sumbu tersebut. Kemudian untuk menggambar tidak perlu secara akurat, yang penting kalian ketahui titik-titik perpotongan antara garis dengan sumbu atau antara garis itu dengan garis yang lain. Contohnya kita gambarkan dulu garis yang pertama ya. Untuk titik 0,-8 kira-kira mungkin di sini aja. Oh, salah. 0,-8 itu berarti pada sumbu y ya. Di sini, dan untuk min 10 di sini ya. Dan kita buat garisnya dulu. Nah, untuk garis yang pertama kira-kira seperti ini. Jangan lupa beri panah menandakan bahwa garis itu kontinu dalam ruang bilangan real. Selanjutnya untuk persamaan garis yang kedua kita punya 0,8. Ini berarti pada sumbu y juga. Kira-kira jaraknya sama dengan negatif 8. Jadi kalau udah gambarkan negatif 8, dikira-kira aja, kira-kira mungkin jaraknya segini. Kita tulis 8. Satunya lagi negatif 10/3,0. Negatif 10/3 ini mendekati dengan negatif 9/3 atau negatif 3/3. Jadi kira-kira dibagi 3 bagian, kira-kira 3 kan di sini. Nah, negatif 3/3 itu mungkin di sini ya. Negatif 10/3. Baru kita tarik garis yang melewati kedua titik tersebut. Kira-kira seperti itu garisnya. Dan yang terakhir, jangan lupa menandakan perpotongan antara dua garis itu pada koordinat berapa harus kita cari dengan cara apa? Mencari himpunan penyelesaian antara dua garis yang tadi ya. Karena sudah ada dalam bentuk y sama dengan kedua-duanya. Nah, ini bisa kita langsung substitusikan aja ya untuk y sama dengan. Jadi yang pertama itu negatif 4/5 x dikurangi 8 sama dengan persamaan kedua y-nya sama dengan apa? 12/5 x ditambah 8. Lalu kita tinggal sederhanakan aja. Kalau menurut saya ini lebih gampang dikalikan 5 ke kedua ruas. Atau mungkin bisa langsung dihitung untuk x-nya. Jadi seperti ini. Ditambahkan 4/5 kedua ruas, kita dapatkan apa? Negatif 8 sama dengan 16/5x tambah 8. Lalu untuk min 8 sama dengan 16/5x tambah 8 ini kita tambahkan 8 di kedua ruas, atau 8-nya dipindah ruas ke sebelah sana menjadi apa? 16 sama dengan 16/5x, lalu kita kalikan 5 di kedua ruas menjadi negatif 16 kali 5 sama dengan 16x. Jadi 50 tambah 30 ini adalah negatif 80 sama dengan, atau mungkin kita langsung hilangkan aja 16-nya. Jadi kita bagi 16 di kedua ruas dan dapatkan x-nya sama dengan negatif 5. Baru kita substitusikan kepada salah satu persamaan. Mungkin persamaan yang awal lebih gampang, jadi kita dapat y-nya sama dengan negatif 4/5 dikalikan negatif 5 tambah negatif 8, coret-coret
coret, negatifnya hilang juga ya. 4 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 4. Lalu kita dapat koordinatnya di sini negatif 4, di sini negatif 5. Kebalik ternyata. Yang di atas negatif 5, yang di bawah negatif 4. Oke. Dan kalau kita cek pada GeoGebra, nanti linknya akan saya bagikan, ternyata jawabannya benar ya. Ini karena pecahan, kita cari titik yang tidak melewati pecahan. Saya akali dengan saat X-nya sama dengan 5, Y-nya dapat 20. Soalnya kalau 0 tadi kan dalam bentuk pecahan, sedangkan ini gesernya hanya satuan. Gitu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang akan saya serahkan di Google Class.